Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Tahukah Anda, di jantung setiap galaksi di alam semesta ada objek dengan massa terbesar di pusatnya. Objek bermassa besar tersebut merusak dan membengkokkan ruang waktu hingga menciptakan arus gravitasi yang sangat kuat. Ya, objek tersebut adalah black hole atau lubang hitam. Hal ini jelas sesuai dengan teori relativitas umum, di mana pengaruh objek bermassa besar yang melengkungkan ruang waktu akan dapat menarik benda-benda di sekitar pada gravitasinya. Karena itulah, umumnya benda-benda di luar angkasa akan selalu berkumpul di sekitar objek bermassa besar. Seperti bulan yang mengorbit pada bumi yang massanya lebih besar, matahari di tata surya yang mengikat planet-planet di sekitarnya dengan kelengkungan gravitasinya, dan tentunya galaksi-galaksi yang dapat terbentuk karena pengaruh massa lubang hitam supermasif yang ada di pusat galaksi tersebut. Seperti galaksi kita Bima Sakti, di mana jantung atau pusat galaksi adalah lubang hitam supermasif Sagittarius A yang memiliki massa terbesar. Lubang hitam supermasif dapat bermassa jutaan kali, bahkan miliaran kali massa matahari. Lubang hitam seperti Sagittarius A yang kita lihat saat ini tampak tenang dan gelap. Tapi tahukah Anda, lubang hitam yang tampak tenang sebenarnya adalah sisa dari objek paling energik, berisik, dan sangat berenergi pada masa lalu yang disebut sebagai kuasar. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang salah satu misteri terbesar di alam semesta ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, kuasar dari akronim atau singkatan QSO atau quasi stellar object. Kuasar adalah lubang hitam supermasif itu sendiri. Kuasar-kuasar paling banyak terbentuk pada sekitar 700 hingga 800 juta tahun setelah Big Bang. Kuasar mengawali pembentukan seluruh galaksi di alam semesta ini pada masa lalu, ketika bintang-bintang raksasa pertama kali terlahir dari gumpalan-gumpalan awan-awan kosmik atau nebula. Saat itu, galaksi-galaksi belum banyak yang terbentuk. Bintang-bintang raksasa yang paling awal di alam semesta diketahui akan mengalami evolusi atau keruntuhan gravitasi. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang awal tersebut dapat berevolusi, bahkan berubah menjadi objek-objek bintang eksotis seperti bintang neutron, bintang quark, bahkan yang paling ekstrim adalah lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif banyak terbentuk pada era setelah era rekombinasi sekitar 700 hingga 1,2 miliar tahun setelah ledakan Big Bang. Ketika lubang hitam awal terbentuk, mereka berputar sangat cepat, terutama di area sekitar horizon peristiwa. Saat lubang hitam berputar, ia akan menarik partikel bermuatan yang dikenal sebagai plasma ke dalam tarikan gravitasi kuatnya. Partikel-partikel ini kemudian menciptakan medan magnet super dahsyat yang dapat menyemburkan energi layaknya semburan jet. Energi tersebut terdiri dari akumulasi partikel dan gas yang super sangat panas dan terakumulasi oleh medan magnet. Semburan tersebut akan keluar dari piringan akresi di sekitar horizon peristiwa lubang hitam dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Bahkan semburan dapat mencapai ratusan hingga ribuan tahun cahaya. Ya, kuasar pertama ditemukan atau terdeteksi pada 1918 oleh Herbert Curtis. Curtis saat itu tak tahu bahwa itu adalah kuasar yang berasal dari lubang hitam, tepatnya lubang hitam supermasif M87. Saat itu, dia hanya menyebutkan semburan atau pancaran tersebut sebagai gelombang radio sinar lurus yang terdeteksi, yang akhirnya diketahui bahwa sebenarnya kuasar tersebut berasal dari 70 juta tahun yang lalu dari jarak 53 juta tahun cahaya dari bumi, yang artinya kuasar tersebut tergolong masih muda dan diperkirakan dapat aktif hingga 700 sampai 800 juta tahun ke depan hingga energinya benar-benar habis dan kemudian mereda. Kuasar berinteraksi dengan gas yang mengelilingi galaksi. Gelombang radio yang dipancarkan dapat terdeteksi sebagai lobus radio oleh teleskop. Emisi kuasar hanya akan bertahan selama ada bahan bakar yang tersedia untuk membentuk piringan akresi di sekitar lubang hitam, yang umumnya diperoleh ketika lubang hitam menarik plasma-plasma di sekitarnya.
Quasar diketahui dapat mengkonsumsi dari 1000 hingga 2000 kali massa matahari sepanjang tahun. Dan seandainya Anda bertanya, mungkinkah suatu saat lubang hitam di pusat galaksi Bima Sakti, yakni Sagittarius A, bisa kembali memancarkan quasar? Ya, tentunya jika kita melihat kondisi atau wilayah di sekitar Sagittarius A yang minim bahan bakar atau bahan makanan seperti gumpalan plasma yang dapat memberi energi pada quasar, sepertinya terlalu sulit dan sangat sulit untuk membuat lubang hitam kita kembali energik dan membentuk quasarnya. Tak ada bahan bakar di sekitar lubang hitam, artinya piringan akresi juga tak akan dapat terbentuk. Hal itulah yang membuat lubang hitam kita sulit untuk menghasilkan quasar kembali. Seperti pada masa lalu ketika awal Bima Sakti terbentuk, di mana saat itu gumpalan plasma sangat melimpah di sekitar lubang hitam kita, yang tentunya akan memberi makan lubang hitam hingga menghasilkan quasar yang energik. Ya, dan demikian adalah sekilas informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta quasar yang merupakan objek paling energik di alam semesta. Profesor Kardus dari Sagittarius A 13,3 miliar tahun yang lalu mengabarkan.